Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 5, kelas RE. Perkenalkan, saya Salsabila Nivailanda, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada pertemuan ke-13, kelompok 5 akan mempresentasikan hal yang bertemakan pelanggaran hukum dan HAM di Indonesia. Dan ini terdapat beberapa nama anggota kelompok dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Dwi Saputri, ada David Alpadang, ada Mas Mul Valentino, Salsabila Hanifa, Cindy Kusumawati, Ray Alexander, Aulia Azahra, Anissa Nanda, Balkis Salsabila, Putri Indah, dan yang terakhir ada Krisna Mutiara Putri. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang akan dibahas oleh kelompok 5, yaitu kasus tragedi Trisakti pada tahun 1998. Pengertian HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak ia lahir. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan kepada orang lain. Nah, karena kasus yang kami angkat pada tema kali ini yaitu tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini merupakan peristiwa yang berawal dari rentetan demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada masa itu. Nah, mereka juga menuntut pemerintah yang demokratis yang berpihak pada rakyat dengan cara reformasi. Nah, kemudian pada awal tahun 1998, ekonomi di Indonesia itu mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Nah, kemudian mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR atau MPR. Nah, termasuk juga mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Selanjutnya ada kronologi dari tragedi Trisakti. Yang pertama, mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, aksi mahasiswa ini kemudian dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. Pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti gerak maju aparat keamanan yang mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa, hingga menyebabkan adanya korban dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dipastikan ada 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Namun dari pihak aparat membantah menggunakan peluru tajam, padahal hasil otopsi menunjukkan bahwa penyebabnya adalah peluru tajam. Baik, selanjutnya tragedi Trisakti. Kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Namun, belum pada dalang dibalik penembakan yang sudah seharusnya menjadi yang paling bertanggung jawab pada tragedi Trisakti. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab permasalahan. Faktor yang pertama yaitu kondisi negara pada saat itu menghadapi krisis moneter. Yang kedua, adanya kepentingan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Dan yang ketiga, yaitu penembakan oleh aparat. Akhir kerusuhan 1998. Nah, kerusuhan Mei 1998 ini menghasilkan pengunduran diri dari Presiden Soeharto yang dipaksa mundur pada tanggal 21 Mei 1998 dan dilanjutkan dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie. Pada akhirnya, Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF
yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie tidak berhasil mengusut tuntas oknum-oknum yang terlibat kerusuhan Mei 1998 ini dan terkesan ditutupi dari publik. Kerusuhan Mei 98 berakhir begitu saja tanpa adanya pengambilan tindakan lebih lanjut dan hanya menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini ada hak asasi manusia yang dilanggar, yang dimanakan sebenarnya hak asasi manusia itu sudah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dari pasal 27 sampai pasal 34, yang dimana ada hak politik, hukum, pribadi, ekonomi, peradilan, sosial, budaya. Namun di sini dalam tragedi Trisakti ada 2 HAM yang dilanggar. Yang pertama, direbutnya hak menyampaikan pendapat oleh aparat dan pemerintah, dan yang kedua, hak untuk hidup dari 4 mahasiswa yang telah gugur dalam aksi. Solusi pertama yang didapat yaitu aparat negara semenjak tragedi ini lebih memperketat perdemoan yang terjadi. Setiap demo yang dilakukan harus didampingi aparat dan mendapat surat jelas dari aparat. Tidak menggunakan lagi senjata tajam dan mengarahkan kepada pendemo. Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengungkap pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukannya rekonsiliasi oleh pemerintah, dan membawa, memiliki, menyimpan, mengangkut, atau menguasai senjata api, amunisi, dan atau bahan peledak, serta dilarang membuat, memiliki, menguasai, menyimpan, atau mengangkut senjata tajam serta penusuk dan atau senjata pemukul. Boleh sebelumnya slide sebelumnya ya ini izin menambahkan. Jadi untuk disolusi itu untuk di poin kelima dilakukan rekonsiliasi oleh pemerintah. Nah, untuk rekonsiliasi oleh pemerintah ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi yang pertama itu ada pengungkapan kebenaran, ada pelurusan sejarah kebenaran, ada pengakuan dan pengampunan, dan yang terakhir ada pemenuhan hak-hak korban. Oke, mungkin bisa next slide. Selanjutnya, instrumen hukum HAM pasca reformasi. Yang pertama, pada TAP MPR nomor 17, MPR 1998 tentang HAM, ketetapan MPR ini merupakan instrumen HAM yang muatannya bukan hanya tentang piagam HAM, tetapi juga memuat amanat kepada Presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan HAM, termasuk mengamanatkan kepada mereka untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dengan jaminan pemenuhan HAM. Pada masa ini, Bapak B.J. Habibie juga membuat rencana aksi nasional HAM atau biasa disebut RAN-HAM pada tahun 1998 sampai 2003 yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan HAM, meliputi pendidikan dan sosialisasi HAM serta program ratifikasi instrumen internasional HAM. Instrumen hukum HAM pasca reformasi yang kedua, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang mengatur pasal khusus tentang HAM, terletak pada bab tersendiri yaitu bab 10A. Di dalamnya terdapat 26 butir ketentuan yang menjamin terhadap pemenuhan HAM yang melekat dalam ketentuan pasal 28. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-undang ini merupakan instrumen yang pokok yang menjamin semua hak yang tercantum di berbagai instrumen internasional tentang HAM. Undang-undang ini memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak yang sangat luas karena banyak ketentuannya yang merujuk pada kategorisasi hak yang ada di dalam UDHR, ICCPR, ICISCR, dan CRC, dan beberapa lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur soal kelembagaan Komnas HAM. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk
jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan lewat komen ataupun langsung disampaikan. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.